Hai semuanya, buat yang belum tahu aku, perkenalkan nama aku Deandra dan aku adalah seorang ibu dari satu anak berumur 1,5 tahun. Oke, jadi sesuai dengan judul video ini, aku hari ini mau sharing kira-kira barang apa aja yang paling kepake di aku dari anak aku umur 0 sampai 1 tahun. Di video kali ini aku akan ngasih tahu the exact brand and type yang aku pakai, tapi bukan berarti kalian harus beli yang sama persis dengan aku ya, tapi ini berdasarkan pengalaman aku dengan barang-barang ini, ternyata aku sangat-sangat puas. Dan mungkin di video ini aku akan ngebagi kedua bagian. Yang pertama adalah barang-barang bayi yang general yang tidak berhubungan dengan MPASI, sama nanti yang kedua itu yang berhubungan langsung ke persiapan atau perlengkapan MPASI. Oke, langsung aja kita mulai ke barang yang pertama di kategori general, yaitu adalah stroller. Yes, aku tahu pastilah ya bayi nyarinya stroller gitu kan. Tapi di sini aku mau highlight aja bahwa ternyata stroller itu bukan aku pakai hanya untuk tempat bayi tidur atau kendaraan bayi gitu ya, bukan. Tapi yang justru paling aku rasakan manfaatnya adalah stroller ini untuk meringankan beban orang tuanya. Alias aku pakai buat naruh barang-barang. Jadi kalau aku bawa diaper bag, aku punya belanjaan, atau sesimpel aku beli kopi, itu semuanya tuh entah kenapa terbiasa aku taruh di stroller gitu. Jadi makanya kalau di aku sebenarnya stroller itu nggak begitu butuh yang cabin size, karena ternyata setelah aku punya anak 1,5 tahun ini, bisa dihitung pakai jari, aku traveling paling 3 bulan atau 6 bulan sekali gitu. Dan akhirnya pilihanku jatuh kepada si Easy Walker yang mini ini. Jadi ini adalah kalau nggak salah tuh kolaborasi antara Mini as in Mini Cooper gitu si mobil sama Easy Walker. Aku sih suka banget sama stroller ini sejak pertama kali aku lihat karena aku merasa desainnya itu sangat elegan. Dan yang aku suka banget dari stroller ini adalah dia itu memang full size stroller ya. Jadi full size stroller itu adalah stroller yang besar gitu, yang tidak bisa masuk cabin, tapi dia itu untuk ukuran full size beratnya tuh masih sangat-sangat kompetitif, yaitu cuma 8 kilo, which is cuma lebih berat 1 kilo dari cabin size stroller. Ini menurut aku nilai plus yang luar biasa, karena setelah pemakaian 1,5 tahun ini aku nggak pernah ngerasa keberatan buat naikin ke mobil atau nurunin dari mobil gitu. Tapi mungkin kalau ada nilai minusnya itu adalah dia area duduknya itu pendek, jadi kalau misalnya anak lagi nap, itu kakinya akan ngegantung ke bawah. Nah, makanya aku punya stroller lagi. Dia ini cabin size stroller yang bisa nge-complement apa yang tidak dipunyai stroller pertama aku. Dan stroller kedua ini aku dikasih waktu itu sama Little Hannah, jadi aku nggak beli sendiri. Ini namanya adalah Zero. Dia tipenya aku lupa, ntar aku taruh di sini pokoknya capture-annya. Nah, ini harganya very affordable menurut aku ya untuk ukuran stroller, karena dia masih 3 jutaan aja. Udah gitu, dia yang paling aku suka adalah seatnya itu bisa menutupi kaki, dan untuk kanopinya juga itu bisa turun nutup banget sampai bagian perut gitu, jadi dia bisa di extend gitu, dan menurut aku ini nilai plus banget sih. Cuma minusnya memang walaupun klaimnya dia itu bisa menahan beban hingga 50 kilo, which is itu generous banget ya, 50 kilo tuh berat banget. Cuma menurut aku dibandingkan dengan Easy Walker yang mini, itu dia lebih ringkih memang, karena kan ya tadi ya, dia cabin size, beratnya masih 7 kilo, jadi tidak se-firm itu gitu. Jadi kalau misalnya untuk kualitas secara kekokohan, terus lancar manuvernya gitu-gitu, aku sih lebih vote yang Easy Walker mini. Tapi ya memang harganya juga ya lebih dari 2 kali lipat sih gitu. Oke, yang kedua adalah baby box. Yes, aku tahu banyak banget orang yang kontra terhadap opini ini, karena dari teman-temanku pun dulu pas aku mau punya anak itu menyarankan untuk tidak membeli baby box, karena katanya ujung-ujungnya pun nggak akan kepake karena anaknya pun akan tidur sama orang tuanya nantinya gitu. Walaupun akhir-akhir ini kayak agak susah buat tidur sendiri, dia lebih suka tidur sama orang tuanya, tapi di umur 0 sampai 1 tahun itu dia hampir selalu di baby boxnya gitu. Jadi hampir nggak pernah tidur sekasur sama aku, karena kalau kalian tahu memang anak di bawah 1 tahun itu juga masih tinggi resiko untuk SIDS-nya atau Sudden Infant Death Syndrome atau kematian secara mendadak pada bayi. Karena kalau dia tidur sama orang tua itu bisa aja nanti mungkin dia ketimpa lah, atau mungkin area pernafasannya itu tertutup sama selimut, dan itu bahaya banget kalau buat anak di bawah 1 tahun, karena mereka ya mungkin kendalinya mereka tuh belum seoptimal itu ya. Jadi mereka masih sangat riskan gitu. Makanya kalau aku sangat menyarankan kalian untuk punya baby box. Menurut aku ini sangat harus wajib kalian punya.
Kalau di aku sendiri, baby box yang aku pilih memang bukan yang kayak gini ya. Jadi bukan newborn crib. Kalau kalian tahu, box-box kayak gini itu biasanya kepake cuma sama newborn aja, which is di bawah 3 bulan. Kalau aku pakai box dari Plico. Ini harganya murah banget, sangat affordable menurut aku, cuma 1,5 jutaan kalau nggak salah. Dan ini itu boxnya ukurannya besar, bahkan sampai kayak sekarang pun masih sangat-sangat lega. Dan nilai plusnya adalah kasurnya tuh bisa setengah dan bisa diturunin sampai bawah juga. Dan bagian sisi dindingnya itu bisa diturunin setengah, jadi bisa dijadikan co-sleeping sama kasur orang dewasa gitu. Yang ketiga adalah baby monitor. Jujur aja aku beli baby monitor itu bukan dari awal kayak lahir, tapi baru sekitar di 3 bulan ke atas. Karena awal-awal kayak baru lahir itu aku hampir 24 jam sama dia. Bahkan saat dia tertidur pun aku ada di sampingnya, atau papanya yang ada di sampingnya gitu. Jadi dia nggak pernah ditinggal sendirian gitu. Nah, pada saat aku mulai kembali kerja, aku tuh baru merasakan bahwa aku butuh memantau anak aku dari jauh gitu. Karena kan kadang kalau aku meeting nggak mungkin ya aku di ruangan yang sama-sama dia, jadi aku harus di ruangan lain. Jadi kalau dia lagi bobo, aku bisa lihat nih kapan dia bangun, atau mungkin kalau dia tiba-tiba kebalik gitu atau dia nyungsep gitu, bisa aku benerin posisinya dan lain-lain gitu sih. Monitor yang aku pakai itu dari Bardi mereknya. Ini tuh enak banget karena bisa di login dari berbagai macam device. Jadi aku nge-connect dari HP aku, dari iPad, dari laptop. Tapi aku sih paling sering mantau tuh dari iPad memang. Jadi aku bikin stay on gitu. Cuma minusnya adalah karena dia ke-connect-nya pakai WiFi ya. Jadi kadang tuh kalau misalnya connection-nya terputus, dia tuh tidak auto refresh gitu loh. Jadi ya udah bakal hilang aja gambarnya dan aku harus refresh ulang gitu buat nge-gain connection-nya lagi. Aku nggak tahu jujur ini apakah salah dari wifi aku atau device aku, atau memang dari Bardinya yang nggak mencari-cari koneksi yang available gitu. Jadi menurut aku, kalau dari pengalaman aku ya, CCTV ini nggak cocok buat kalau kalian tidur malamnya terpisah dengan anak, karena kalau misalnya dia nangis pada saat connection-nya keputus, berarti kalian nggak bisa denger gitu. Jadi ya kalau misalnya memang kalian butuhnya buat yang overnight, mungkin cari CCTV yang lebih pakai kabel kali ya. I'm not sure sih kayak gimana. Jadi yang bener-bener ke-connect non-stop gitu. Tapi enaknya CCTV ini juga kita bisa komunikasi 2 arah. Jadi aku bisa denger anak aku juga bisa kayak mencet buat ngomong ke anak aku gitu. Cuma ya memang tidak se-real time itu ya. Balik lagi aku nggak tahu apakah ini karena wifi ku atau memang dari aplikasinya agak lemot gitu. Cuma overall aku sejauh ini make udah setahun lebih sih oke-oke aja ya. Maksudnya tidak ada yang terlalu mengganggu gimana gitu. Next adalah baby carrier. Sebenarnya ini nggak aku pakai sih, cuma di suami aku ini kepake banget buat nemenin dia kalau lagi bikin kopi atau mungkin lagi traveling. Itu juga kepake banget, especially di tempat-tempat yang tidak memungkinkan pakai stroller. Kayak misalnya kita lagi traveling di Bali yang pinggir jalan banget, atau mungkin di pantai gitu, enak banget kalau pakai carrier. Cuma aku nggak suka pakai carrier karena menurut aku panas. Mau sedingin apapun, mau airflow-nya sebagus apapun, tetap aja aku ngerasa kalau nempel sesuatu di badan tuh panas, apalagi sambil gendong bayi gitu kan. Jadi aku sih nggak pakai ya. Aku lebih suka ngegendong anak langsung, atau ya aku lepas aja gitu dia ngerangkak atau jalan di lantai. Carrier yang aku punya ini mereka adalah Ergo Baby. Sesuai dengan namanya, dia sangat ergonomik dan sudah mempertimbangkan posisi yang terbaik untuk bayi, karena kalau anak itu tidak boleh digendong ngasal ya. Jadi posisinya tuh harus tepat juga biar nggak mempengaruhi perkembangan dia. Nama posisinya itu adalah M-shape. Itu adalah posisi ketika ya kakinya tuh bentuknya kayak M kayak gini. Dan Ergo Baby ini sudah support posisi itu, dan gak semua carrier itu sudah menerapkan hal ini gitu. Jadi ini yang perlu kalian perhatiin sih. Make sure aja kalau cari carrier dia yang ergonomik juga dan bagus buat bayinya. Sama yang terakhir untuk di kategori yang non MPASI ini adalah playmat. Jadi playmat ini yang aku maksud spesifik yang agak tebel dan yang ada dindingnya kayak gini. Kalau punya aku mereknya adalah Lumba. Ini aku beli udah lama banget. Udah 7 tahun yang lalu, itu dari keponakanku yang pertama baru lahir. Jadi udah 7 tahun umurnya. Memang sekarang kondisinya udah kotor, udah jelek, terus kayak pinggirannya tuh udah mulai copot-copot gitu perekatnya. Tapi menurut aku ini playmat tuh sangat-sangat worth the price, karena dia bisa dipakai buat anak dari belajar duduk, belajar ngerangkak, belajar jalan, dan kita tuh bisa naruh anak di situ sembari kita melakukan hal lain gitu. Karena aman kan, semuanya tuh terkurung dengan sempurna. Jadi kalau mau beli
beli playmat, kalau kalian punya rezeki lebih, menurut aku ini worth the investment, especially playmat yang seperti yang aku sebutkan tadi ya, fitur-fiturnya. Aku juga punya playmat yang murah, yang kayak cuma 200.000 gitu. Itu yang sangat tipis dan hanya alas aja. Ini juga kepake pada saat kayak sudah jejak duduknya, jadi udah nggak jatuh-jatuh. Terus pada saat ada yang nge-supervise dia, jadi tidak ditinggal sendirian. Cuma ya itu simply menurut aku untuk mengurangi kesakitan aja kalau kejedot, tapi tetap agak sakit. Sama ya biar gak dingin aja gitu kalau di lantai. Jadi ibaratnya lebih ke alas atau karpet aja sih gitu. Oke, lanjut kita ke kategori yang MPASI. Jadi ini adalah barang-barang yang kepake banget di masa MPASI Kai. Jujur pada saat MPASI awal-awal tuh aku beli barang lumayan banyak. Dari mulai apa tuh food processor, rice cooker aku sampai beli, slow cooker, terus pokoknya kalian bisa lihat deh di video yang ini adalah semua barang-barang yang aku beli pada saat MPASI. Dan ternyata yang kepake nggak sebanyak itu sih. Jadi ya ini aku akan kasih beberapa barang yang menurut aku kepake banget ya. Yang pertama adalah high chair. Jujur high chair adalah hal yang paling wajib pada saat ngasih makan anak. High chair-nya sebenarnya bebas, mau kayak gimana aja, tapi yang jelas anak itu harus duduk pada saat makan. Ini bukan semata-mata karena feeding rules aja, tapi secara kesehatan juga lebih bagus ketika dia mencerna sebuah makanan tuh sambil duduk gitu, lebih optimal pencernaannya. Sama yang menurut aku sebagai ibu awam sangat-sangat aku rasakan adalah anak itu lebih fokus ketika di depannya hanya ada makanan gitu. Jadi aku bukan orang yang strict banget yang kayak lo harus feeding rules, makannya harus tepat sesuai, nggak boleh main, nggak boleh aiu, nggak boleh ini itu. Aku nggak begitu kayak gitu ya, karena aku masih memikirkan kewarasanku dan menurut aku itu susah banget. Jadi sempet beberapa kali kayak itu aku ajak makan sambil nonton TV, sambil main di lantai, sambil ngeliat mobil di luar, sambil makan di taman gitu. Tapi ya makannya jadi nggak nangis sih, tapi lama banget dan aku nggak sabar. Jadi aku lebih prefer untuk makan di meja makan dan di depannya hanya ada makanan. Tapi kalau aku boleh kasih saran, pilihlah high chair yang paling mudah dibersihkan. Trust me, ini penting banget, nggak perlu mahal, tapi yang paling gampang dibersihin gitu. Karena jujur high chair yang aku punya itu, dia bahannya itu ada dudukan bukan sofa, apa sih namanya, kayak kainnya. Dan dia tuh banyak kayak konektor, maksudnya antara tiang gitu ada konektornya, terus di bagian tangannya tuh ada lipatannya gitu. Jadi intinya tuh banyak sela-sela yang bikin susah dibersihin. Dan dia juga bagian beltnya itu warnanya putih, jadi itu sekarang warnanya udah acak adut banget. Karena kalau ketumpahan makanan yang warnanya ekstrim gitu, kayak misalnya buah naga atau ya apalah kunyit atau apa gitu, itu nggak bisa hilang gitu, jadi bakal jelek banget. Makanya kalau aku bisa ngerekomendasiin, menurut aku udah terbaik high chair dari IKEA deh. Itu udah murah, maintenance-nya gampang, beneran jauh banget cara ngebersihinnya tuh beda banget. Kalian akan ngerasain nanti ketika makannya udah sehari 5 kali gitu. Kalau awal-awal sih ya nggak begitu berasa ya, tapi kalau anaknya udah makan sendiri, lagi belajar makan sendiri, dan 5 kali, terus kalian harus ngebersihin high chair yang susah, udah deh, itu udah cuma bikin kalian emosi doang gitu. Jadi menurut aku udah yang kayak IKEA gitu aja. Atau mungkin yang kayak gini, yang zaman-zaman sekarang kayak gini mungkin juga oke ya. Tapi aku pribadi nggak pernah make. Cuma intinya yang paling gampang dibersihin. Udah itu aja. Terus yang kedua paling aku pakai juga adalah UV sterilizer. Jadi awalnya aku beli UV sterilizer sebenarnya karena anak aku lahir di masa pandemi dan aku ngerasa penting banget untuk mensterilkan barang bayi. Jadi mungkin kalau anak aku nggak lahir di masa pandemi, nggak akan aku beliin UV sterilizer. Jadi sterilizer itu aku pakai bener-bener buat semua hal yang berhubungan dengan barang anak aku, terutama yang masuk ke mulut, kayak alat makan, botol, terus ya mainan dia, teeter dan lain-lain. Even kadang boneka-bonekanya gitu yang suka dia buang-buang, aku suka sterilize di situ. Yang menurut aku paling worth it itu adalah fitur dryingnya. Jadi kalau kalian mau beli UV sterilizer tapi nggak ada dryingnya, menurut aku itu sayang banget sih, karena mengeringkan barang bayi ternyata lumayan males ya. Perentelannya tuh banyak banget, apalagi kalau kayak pumping gitu-gitu kan. Sterilizer yang aku punya ini mereknya adalah Upang. Ini aku dikasih sama tante aku, tapi ini sangat-sangat bermanfaat dan wattnya kecil juga. Jadi kalau kalian punya budget lebih, boleh invest ke sini juga. Dan kalau kalian punya registry list, boleh dimasukin, siapa tahu teman-teman kalian seangkatan mau patungan ya kan, bisa juga. Sama yang terakhir adalah alat makan. Ya obvious ya, alat makan udah pasti dibutuhin. Tapi dulu tuh aku beli alat makan banyak banget yang lucu-lucu doang. Tapi ternyata yang aku butuhkan itu, yang pertama kriteria wajibnya adalah ada suctionnya. Yang kedua adalah tahan panas dan dingin gitu. Karena ini akan sangat membantu kalian ketika menghangatkan makanan, atau kalian mau langsung oven, atau mungkin
mau di steam, mau dimasukin kulkas. Dan kalau misalnya buat alat makan, Kai itu lebih prefer yang bersekat. Jadi aku punya beberapa suction plate yang bersekat karena dia itu nggak suka kalau makanannya kecampur gitu. Tapi kalau misalnya buat snack time, kayak cuma makan buah atau mungkin roti, itu aku pakai yang kayak piring polos aja gitu, tapi tetap ada suctionnya. Kalau buat botol, aku pakai sippy cup awal-awal, itu cuma 2-3 bulan pertama, terus aku langsung ajarin Kai strawnya itu pakai yang ritual kayak gini, jadi dia tuh bisa ngajarin anak buat nyedot, karena bisa ditekan gitu loh, jadi nanti airnya bakal naik dan itu bikin refleks dia untuk belajar mau menyedot gitu. Tapi kalau misalnya sudah lancar, itu langsung aku switch ke botol yang straw cup gitu, jadi kayak ya botol anak-anak biasa yang pakai straw. Sampai sekarang pun kayak masih pakai straw cup itu, atau kadang dia udah mulai pakai gelas biasa sih, jadi kayak orang dewasa aja. Dan untuk sendok dan garpu, aku sih sekarang kayak baru bisa pakai garpu, tapi kalau aku nyuapin, aku paling suka pakai sendoknya Beaba ini. Nggak tahu kenapa dari semua sendok yang aku punya, menurut aku ini paling perfect size-nya, panjangnya, lekukannya, walaupun dia silikon tapi nggak letoy, pokoknya semuanya perfect banget dan dibersihinnya juga gampang. Atau kalau mau sekalian ya pakai sendok-sendok yang bukan silikon aja, yang bahannya tuh kayak ya stainless steel. Jadi intinya kalau alat makan sebenarnya tuh nggak butuh banyak-banyak, cuma alat minum, alat makan, sendok garpu, udah gitu sih. Oke, kayaknya itu aja sih kalau misalnya versi aku yang paling kepake. Aku nggak tahu ada yang ketinggalan atau enggak. Tapi nanti kalau misalnya ada, mungkin akan aku put di text atau di description box aja ya. Jadi menurut kalian gimana? Ada lagi nggak yang aku ketinggalan? Atau yang menurut kalian kepake banget yang nggak aku sebutin? Boleh komen aja ya di bawah. Tapi sekali lagi ini adalah berdasarkan pengalaman aku. Bisa jadi kalian setuju ataupun enggak, it's okay banget. Karena kebutuhan tiap rumah tuh beda-beda ya. Jadi disesuaikan aja. Anyway, thank you so much for watching. Dan please komen di bawah kalian mau video apa lagi nanti aku buatin. Toh sama satu lagi, jangan lupa follow Instagram dan TikTok aku juga. Aku lumayan sering post di 2 platform ini. Oke deh, see you guys in the next video. Bye-bye!